Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita, turut bersedih atas gugurnya tentara kita, saudara kita, Raka Farizal Ramadan, yang melaksanakan tugas suci, tugas mulia mewakili seluruh bangsa Indonesia dalam misi perdamaian atas konflik di Timur Tengah, peperangan antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Dan semoga Allah menempatkan almarhum sebagai seorang syuhada, orang yang hambanya yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syahid. Terima iman Islamnya, amal ibadahnya, diampuni kesalahan dan dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah nasihat, pelajaran dan peringatan buat kita bersama bangsa Indonesia. Karena saudara kita pergi meninggalkan sama keluarga, tanah air untuk melaksanakan tugas sucinya, mewakili kita bangsa Indonesia, bangsa yang cinta akan perdamaian. Jadi dia gugur karena mewakili kita sebagai bangsa, manusia, rakyat, di dalamnya mayoritas umat Islam yang menjunjung tinggi daripada perdamaian. Sudah semestinya lah dan seharusnya lah kita berterima kasih kepada beliau. Karena beliau mewakili ratusan juta bangsa Indonesia dan umat Islam, sahabat. Dan almarhum adalah seorang muslim, berarti dia adalah saudara kita dalam ikatan keagamaan, dan beliau tugas sebagai saudara kita sebangsa. Betapa pentingnya kita menjunjung tinggi daripada nilai perdamaian, baik sahabat, di tengah-tengah krisis global oleh peperangan. Jadi sangat perlu kita memiliki sebuah peran dalam situasi dunia yang seperti ini. Yang pertama adalah agar dunia tahu masih banyak bangsa-bangsa yang menjunjung tinggi, mencintai perdamaian, dengan harapan agar peperangan tidak berlanjut dan tidak berkembang di dunia ini, wahai sahabat. Itu pentingnya ada misi perdamaian, mengingatkan masih banyak bangsa-bangsa lain yang mengharapkan, yang menginginkan, yang menjunjung tinggi perdamaian. Di tengah-tengah ada sebagian bangsa atau manusia yang sakit jiwanya hingga lebih menyukai peperangan dari perdamaian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, misi perdamaian itu sangat penting dalam situasi krisis saat ini yang semakin memanas dan semakin meluas, melebar, wahai sahabat.
dan Ananda atau saudara ya karena begitu sangat masih muda belia ya, kita bisa coba sedikit merenungkan ya, kalau tidak salah ya masih usia yang sangat-sangat muda sekitar 24 tahun ya. Kemudian memiliki istri, anak satu yang masih kecil ya, artinya secara usia mungkin seusia dengan anak saya, wahai sahabat. Jadi bagaimana orang tuanya, sedangkan dia gugur mewakili kita bangsa Indonesia. Kita nggak kadang-kadang memahami sekedar letterlek, tidak sampai ke dalam secara tekstual tidak secara kontekstual, wahai sahabat. Dia tugas dapat gaji nah, gitu. Soalnya seperti itu, padahal tidak hanya semata-mata karena itu dia berangkat. Dia bisa saja kalau dia tidak, kalau dia berpikirnya kepada sesuatu yang lebih, kepada yang lain mungkin. Jadi sahabat-sahabat, intinya adalah kita harus berpikir secara lebih mendalam, memiliki sebuah kepedulian, sebuah empati, sebuah kesadaran bahwasanya ini peringatan buat kita ya, bangsa yang berperang jauh di sana tetap dampaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung ada pada kita, wahai sahabat. Ini yang penting. Dan satu orang saudara kita sudah syahid di sana ya. Ada pesan makna apa yang Allah ingin berikan kepada kita, ini harus kita renungkan, harus kita sadari, wahai sahabat. Yang pertama adalah pesan kita bangsa Indonesia tidak bisa rasa bodoh, tidak peduli, bahkan tidak terlibat dalam situasi ini yang saat ini nih. Situasi memanasnya dunia, konflik peperangan ini tidak bisa tidak, kita harus ikut memperhatikan, memperdulikan, dan kalau perlu mengambil langkah-langkah perdamaian yang sudah ditempuh oleh pemerintah, dan kita juga mengapresiasi itu. Yang kedua adalah pelajarannya bahwa situasi peperangan yang sekarang ini brutal, Pak ya sahabat. Jadi memungkinkan ya akan memiliki skala berkembang. Kenapa? Karena saudara kita itu bertugas dalam misi perdamaian, dalam Kesatuan Tentara Perdamaian PBB yang berada di Lebanon, dan kejadiannya ya bukan karena berada di dalam area pertempuran, tapi justru memang sengaja diserang ke markas tersebut, dan itu jelas sangat dilarang dalam peraturan internasional, wahai sahabat sekalian. Jadi ada kesengajaan. Ini menunjukkan bahwasanya konflik peperangan ya, skala peperangan saat ini menunjukkan bahwa yang berperang ini memang negara-negara, manusia-manusia yang tidak peduli dengan peraturan internasional, wahai sahabat. Artinya situasi ini bisa berkembang dan bisa sangat berdampak kepada bangsa-bangsa yang lain di dunia ini, termasuk juga Indonesia, walaupun jauh dari Iran dan Israel, wahai sahabat sekalian. Jadi ini harus kita perhitungkan, karena kejadiannya adalah penyerangan secara langsung ke markas tentara pasukan perdamaian, wahai sahabat. Jadi ini brutal, jadi nggak peduli. Beda kalau dia gugur ketika berada di lokasi terjadi antara Iran dan Irak, itu mereka sedang pertempuran darat, itu beda.
ini dibom, disengaja disasar ke sana ya kan begitu. Dan dia tahu itu memang udah jelas markas perdamaian, karena perdamaian itu kan terbuka, diberitahu. Jadi wahai sahabat, ini brutal ya, jadi memungkinkan bisa dia kemana-mana aja semau dia ya. Bahkan bisa saja dia mengirim ke Indonesia, na'udzubillah min zalik, wahai sahabat. Jadi yang kedua, kita harus mulai sadar bahwa situasi peperangan sekarang ini brutal. Apalagi sebelumnya saya sudah sampaikan rasa kesedihan yang mendalam mengarah ke tempat sekolah dasar khusus wanita ya, perempuan ya, karena memang di sana dipisahkan ya, ratusan siswi ya. Alhamdulillah, jadi saya sangat-sangat mengecam, sangat-sangat mengutuk hal seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu saya ingin sampaikan ya dalam kesempatan ini, berbagi kepedulian ya, berbagi perhatian agar semua sahabat juga saat-saat ini mulai banyak-banyak taqarrub kepada Allah. Dunia tidak baik-baik berarti tidak akan berdampak ke negeri kita, wahai sahabat. Dan semestinya kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, hanya Allah yang bisa melindungi kita, dan Allah yang bisa mencegah semuanya terjadi, dan hanya Allah yang bisa mendamaikan dunia ini, sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi mohon semua sahabat di mana saja berada ya, saya selalu mendoakan buat semua sahabat aman ya, dilindungi sama Allah ya, mau ada di dalam negeri, di luar negeri, yang ada di Iran, dan mungkin yang di mana saja ya, yang ada di Israel, yang ada di Amerika ya, karena kita negara netral yang mau tinggal di mana saja, silakan saja itu. Jadi mudah-mudahan diamankan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan tetap mudah-mudahan saudara-saudara sesama muslim diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan apresiasi buat ya, Tentara Nasional Indonesia ya, buat TNI ya, apresiasi atas pengorbanannya, perjuangannya, mewakili kita semua rakyat Indonesia ya, mewakili kita, terusnya kan kita ya, karena kita membuat sebuah sistem kenegaraan ya, jadi diwakili sama kita punya tentara kita. Jadi tetap diberi kesabaran, diberi kekuatan, dan diberikan keteguhan, dan diberikan perlindungan oleh Allah, dijaga oleh Allah dalam melaksanakan tugasnya ya, mengamankan negara, mewakili negara dalam misi perdamaian, wahai sahabat sekalian. Jadi mudah-mudahan kita doakan juga ya tentara kita, karena itu adalah bentengnya kita, wahai sahabat. Nah, kalau terjadi sesuatu gangguan, pasti ya, saudara-saudara kita yang mengambil posisi sebagai tentara yang akan berada di depan, wahai sahabat. Kita harus apresiasi, karena itu saudara kita, itu adalah kita, wajah kita, depannya, fisiknya kita dalam sebuah skala kehidupan keluarga dalam bernegara, wahai sahabat sekalian. Jadi dia adalah saudara kita yang paling gagah berani, yang akan melindungi kita dari gangguan-gangguan orang lain atau bangsa lain, wahai sahabat. Dan kita apresiasi ya, kita juga turut bersedih, berduka ya, banyak ya, warga mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melanjutkan kehidupan ke depan ya. Mudah-mudahan ya saudara-saudara yang lain juga diberikan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apresiasi buat tentara ya, buat prajurit bangsa Republik Indonesia yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan, dan negeri kita kembali aman, wahai sahabat ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa konflik ini segera berakhir ya, kembali damai ya. Dan ya, kita bisa melanjutkan ya, tugas kehidupan dalam pembangunan ke depan lebih baik lagi, karena kalau situasi seperti ini goncang ya. Ya, karena peran Iran juga sangat penting ya dalam jadi posisi di Selat Hormuz itu, yang tempatnya bahan bakar atau disalurkan ya. Jadi ini mempengaruhi kita,
Malaysia dikirim Malaysia boleh lewat, Indonesia belum boleh. Jadi ini menjadi sebuah itu berdampak. Nah, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lagi ungkapkan rasa duka, ya, rasa empati yang sedalam-dalamnya, doa buat saudara kita almarhum, ya, Raka Farizal Ramadan, ya. Semoga beliau wafat sebagai seorang syuhada, diberikan tempat yang baik, tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia, karena dia mewakili kita semuanya, sekali lagi kita doakan dan kita mulai mewaspadai situasi konflik dunia sudah langsung berdampak kepada kita, wakil kita yang menjaga perdamaian dunia, ikut dalam perdamaian dunia. Dan negeri kita diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap diberikan kedamaian dan negeri kita dijaga dan diberikan kesejahteraan. Jadi negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah wahai sahabat-sahabat sekalian, dan mereka yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, ya, menyerang, ya, markas perdamaian, ya, para perdamaian, diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Allah mansurna. Rabbana fir lana warhamna. Rabbana fir lana warhamna wa'fu anna. Anta maulana Ansurna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk terus bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertemu dalam kesempatan yang lain. Saya mohon diri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.